Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Semila Mutia ini dari Pendidikan IPA D21. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu dapat mengetahui jenis-jenis nutrisi pada makanan dan dapat mengetahui sistem pencernaan makanan pada manusia. Materi pertama, nutrisi dalam makanan. Ketika kita selesai makan, makanan yang kita makan tersebut akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi nutrisi. Nutrisi adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nutrisi dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan nutrisi yang berfungsi untuk sumber energi bagi tubuh dan sebagai bahan dasar untuk beberapa bagian dari sel tubuh. Teman-teman pasti pernah mendengar jargon tentang belum makan nasi, artinya belum makan. Ya, nasi adalah salah satu contoh sumber karbohidrat, tetapi harus diingat bahwa sumber karbohidrat bukan hanya dari nasi. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana biasa disebut dengan gula, contohnya gula pasir dan gula merah. Karbohidrat kompleks yaitu rantai panjang molekul gula, contohnya adalah pati yang terdapat pada nasi, kentang, ubi, roti, dan jagung. Jenis nutrisi yang kedua yaitu protein. Tubuh kita terbentuk dari protein, mulai dari ujung kaki sampai dengan rambut. Sel sampai DNA pun terbentuk dari protein. Oleh sebab itu, protein disebut sebagai nutrien yang berfungsi untuk membangun tubuh atau membentuk struktur tubuh. Selain itu, protein juga berfungsi dalam memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein terbentuk dari unit yang disebut asam amino. Ada sekitar 20 asam amino yang dibutuhkan tubuh kita. 9 diantaranya tidak diproduksi tubuh dan harus didapatkan dari makanan. 9 macam asam amino tersebut adalah asam amino esensial. Protein dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati diperoleh dari tumbuhan seperti kacang kedelai dan olahannya seperti tahu dan tempe, susu, dan kacang-kacangan lainnya. Dan protein hewani yang diperoleh dari daging merah, daging ayam atau unggas, telur, dan ikan. Nutrisi yang ketiga yaitu lemak. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata lemak? Apakah sesuatu yang berkonotasi buruk atau sesuatu yang menimbulkan penyakit? Tidak selamanya lemak berkonotasi buruk. Justru lemak dibutuhkan tubuh kita sebagai sumber energi. Energi yang dihasilkan lemak 2 kali lebih besar dibandingkan karbohidrat. Lemak berfungsi untuk memproteksi organ tubuh manusia dari benturan dan guncangan. Lemak juga berfungsi sebagai isolator untuk mempertahankan panas tubuh, membantu memelihara kesehatan kulit dan rambut, serta membentuk sel membran pada tubuh makhluk hidup. Tipe lemak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lemak jenuh, terdapat pada makanan seperti daging-dagingan, santan, dan produk olahan susu. Jika berlebihan, maka akan dapat meningkatkan kolesterol. Yang kedua, lemak terjenuh atau disebut lemak baik. Contohnya terdapat pada minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, lemak trans yang bersumber dari makanan yang digoreng. Tingginya kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Orang tua kita selalu mengingatkan kita untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Sebenarnya hal itu memang sangatlah penting karena
Dalam sayuran dan buah-buahan tersebut terdapat berbagai vitamin yang dibutuhkan untuk memelihara fungsi sistem tubuh kita. Vitamin memang tidak mengandung energi, tetapi vitamin berfungsi untuk mempercepat segala reaksi kimia di dalam tubuh. Vitamin dibedakan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin ini dikatakan larut dalam lemak karena dapat disimpan di jaringan lemak dalam tubuh manusia. Yang kedua, vitamin yang larut dalam air. Vitamin ini tidak dapat disimpan dalam tubuh. Contohnya vitamin C serta vitamin B dan turunannya seperti vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin B12. Jenis nutrisi yang kelima yaitu mineral. Nutrisi ini tidak dibuat oleh makhluk hidup. Sama seperti vitamin, mineral juga tidak menghasilkan energi. Tapi tubuh tetap membutuhkan mineral meski dalam jumlah sedikit untuk melakukan seluruh proses kimia di dalam tubuh. Contohnya, mineral besi yang diperlukan oleh sel darah merah, kalsium yang diperlukan untuk membentuk dan memperkuat tulang dan gigi, dan magnesium yang berfungsi untuk memelihara otot dan sistem saraf. Contoh mineral yang terdapat pada gambar yang pertama, susu dan produk olahannya sebagai sumber kalsium, kacang-kacangan dan biji-bijian sebagai sumber magnesium, dan hati, kacang-kacangan, daging, telur, dan sayuran berwarna hijau yang merupakan sumber zat besi. Jenis nutrisi yang keenam yaitu air. Air merupakan nutrisi yang paling penting bagi tubuh, karena 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Air membantu untuk mengatur suhu tubuh agar tetap normal dan untuk membantu pembuangan sampah sisa metabolisme. Materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan makanan. Pencernaan dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan mekanik. Pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut enzim. Pencernaan kimiawi terjadi di beberapa bagian tubuh seperti di mulut, lambung, dan usus halus. Yang kedua, pencernaan mekanik, yaitu proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pencernaan mekanik biasanya terjadi di dalam mulut dan lambung. Organ-organ pencernaan beserta fungsinya. Mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan mekanik. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian yang lebih kecil, sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Pencernaan kimiawi pada mulut terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Yang kedua, esofagus. Di bagian belakang mulut kita terdapat dua saluran. Yang pertama, saluran pernafasan yang disebut tenggorokan, dan yang kedua, saluran menuju saluran cerna yang disebut kerongkongan. Ketika kita makan, maka katup yang disebut epiglotis akan menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran nafas. Makanan akan masuk ke dalam esofagus, yaitu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di dalam esofagus ini terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan. Dengan adanya gerakan otot esofagus yang disebut gerakan peristalsis, makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung dengan gerakan yang akan menghancurkan makanan. Dan pencernaan kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim pepsin dan asam klorida. Setelah dari lambung, makanan sampai ke usus halus. Di usus halus, makanan dicerna secara kimiawi. Fungsi usus halus yaitu sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan.
nutrisi yang terdapat makanan akan diserap, dan makanan yang tidak dapat diserap nutrisinya akan dilanjutkan ke usus besar. Selanjutnya, di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Usus besar mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. 6. Rektum. Rektum merupakan akhir dari usus besar, tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Urutan dari sistem pencernaan makanan dapat dilihat dari gambar berikut, yaitu makanan masuk melalui mulut, dicerna secara mekanis dan kimiawi, lalu masuk ke esofagus dan lambung, lalu dari lambung menuju ke usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Dari usus halus, makanan yang bersisa dilanjutkan ke usus besar, lalu dari usus besar sisa makanan tersebut dilanjutkan ke rektum, dan di rektum terjadi pemadatan. Setelah dari rektum, sisa tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.